Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, berjumpa kembali bersama Ustazah Leni. Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mendalami kembali materi sebelumnya, yaitu tentang sistem persamaan linier satu variabel atau biasa disingkat dengan PLSP. Tapi sebelumnya, agar pembelajaran lebih barokah, mari sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, diperhatikan ya. Jadi, cakupan materi pada pertemuan hari ini ada dua. Yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk dari PLSP, dan yang kedua adalah menentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Oke, sudah siap belajar ya? Oke, lanjut. Kita mulai dari yang pertama. Bagaimana cara mengidentifikasi bentuk-bentuk dari PLSP? Nah, ada yang belum tahu nih. Mengidentifikasi itu apa? Mengidentifikasi itu adalah memilih mana yang termasuk PLSP dan mana yang tidak termasuk. Misalkan, Ustazah memiliki beberapa soal. Perhatikan ya, perintahnya adalah manakah yang merupakan PLSP dari soal-soal berikut ini. Perhatikan kelima soal. Oke, sudah diperhatikan ya. Sebelum mengidentifikasi suatu PLSP, yang pertama harus diingat adalah syarat-syarat suatu kalimat terbuka dikatakan merupakan PLSP. Syaratnya apa saja? Yang pertama, memiliki tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki satu variabel. Dan yang terakhir adalah pangkat dari variabel tersebut adalah 1. Perhatikan contoh yang pertama. 2x ditambah dengan 3 sama dengan 5. Apakah di dalam soal tersebut ada tanda sama dengan? Ada. Apakah di dalam soal tersebut ada variabel? Ada, yaitu variabel x. Apakah di dalam soal tersebut variabelnya berpangkat 1? Iya, betul. X-nya berpangkat 1. Maka soal yang pertama ini merupakan bentuk PLSP. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut ke contoh kedua. 2x ditambah dengan 3 lebih besar dari 5. Perhatikan ya. Apakah di dalam soal ini ada tanda sama dengan? Tidak ada. Itu berarti soal kedua bukan merupakan bentuk PLSP. Maka boleh disilang ya. Yang ketiga, 2x kuadrat ditambah dengan 3 sama dengan 5. Apakah di dalam soal ini ada tanda sama dengan? Ada. Apakah di dalam soal ini ada variabelnya? Ada. Berapa variabelnya? 1 Ustazah, X saja. Oke. Apakah variabel tersebut berpangkat 1? Tidak Ustazah, pangkatnya 2. Itu berarti soal nomor 3 bukan termasuk PLSP karena tidak berpangkat 1. Paham? Lanjut ke soal berikutnya. X ditambah Y sama dengan 4. Ada tanda sama dengan? Ada. Apakah variabelnya 1? Oh tidak Ustazah, variabelnya ada 2. Ada 2 huruf di sana, ada huruf X dan huruf Y. Lalu, apakah ini disebut dengan PLSP? Tentu bukan, karena yang disebut dengan PLSP hanya yang memiliki satu jenis huruf saja. Paham ya? Dan yang terakhir, yang kelima, 3Y ditambah dengan 4 sama dengan 2Y ditambah 10. Apakah di dalam soal ini ada tanda sama dengan? Ada.
Apakah di dalam soal ini memiliki satu variabel? Ada dua variabelnya Ustazah. Apa saja variabelnya? Y dan Y. Oh, itu artinya satu variabel nak, bukan dua variabel. Karena hurufnya sama Y dan Y, maka ini tetap disebut dengan satu variabel, memiliki satu huruf yang sama, yaitu Y saja. Oke ya, berarti variabelnya tetap satu ya, yaitu Y saja. Sudah? Kemudian, apakah variabel tersebut berpangkat 1? Iya, berpangkat 1. Maka soal kelima disebut juga dengan PLSP. Sampai sini paham ya? Lanjut ke season berikutnya. Kita akan masuk ke inti ya, yaitu bagaimana cara menentukan penyelesaian dari suatu PLSP. Ini sangat penting, karena materi ini akan selalu digunakan pada jenjang-jenjang berikutnya. Baik ketika kalian kelas 9, SMA, bahkan ketika kuliah nanti, kalian masih akan tetap menggunakannya. Sehingga jika materi ini sudah dikuasai, insya Allah akan sangat membantu dan memudahkan anak-anakku semua dalam pembelajaran ke depannya. Oke, sebelum mempelajari lebih jauh langkah-langkah mencari penyelesaian suatu PLSP, perlu kita ketahui bersama bahwa terdapat komponen-komponen yang terkandung di dalam suatu PLSP. Ada yang disebut dengan variabel, ada yang disebut dengan koefisien, dan ada juga yang disebut dengan konstanta. Perhatikan contoh berikut ini. 4P dikurangi dengan 1 sama dengan 11. P ini termasuk huruf tidak? Termasuk. Dalam sistem persamaan, P disebut dengan variabel atau peubah. Kenapa disebut peubah? Karena nanti huruf tersebut harus diubah menjadi sebuah angka agar kalimat matematika tersebut menjadi kalimat yang bernilai benar. Sedangkan angka yang berada di depan sebuah variabel disebut dengan koefisien. Berarti koefisien dari variabel P di dalam soal tersebut adalah 4. Nah, berarti definisi koefisien itu apa? Betul, koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Sedangkan angka negatif 1 dan 11 disebut dengan konstanta atau angka yang berdiri sendiri. Dia tidak menempel dengan variabel lainnya. Oke, sampai sini jelas ya? Next ke contoh berikutnya. X ditambah dengan 2 sama dengan 20. Jika Ustazah bertanya, manakah variabel di dalam soal tersebut? Jawabannya adalah X. Lalu angka 2 dan 20 disebut dengan konstanta. Lalu kemudian koefisien dari X ada tidak? Ayo dilihat lagi. Ayo, siapa yang masih ingat pengertian dari koefisien? Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Perhatikan kembali variabel X. Apakah ada angka di depannya? Kelihatannya tidak ada ya, tapi sebenarnya ada di sana koefisiennya, yaitu angka 1. Hanya saja tidak ditulis. Kenapa tidak ditulis? Karena jika 1 dikalikan dengan X akan sama dengan X. Jadi, walaupun tidak ditulis nggak masalah ya. Tapi tetap kita harus ingat bahwa koefisien X itu ada, yaitu angka 1. Paham? Halo anak-anak Ustazah semuanya, bagaimana? Sudah bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk dari PLSP? Sangat mudah pula bukan untuk membedakan mana variabel, mana koefisien, dan mana konstanta. Perhatikan, ini hanya baru permulaannya saja. Langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu PLSP akan kita bahas pada part selanjutnya. Sabar ya, ditunggu ustazahnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.